Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandrian Dasya Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 099. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang fundamental pemrograman bahasa C++. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini di C++ yaitu terdapat variabel, tipe data, konstanta, array, input atau output pengguna, dan ada fungsi, scope variabel, itu lokal dan global, dan yang terakhir ada contoh aplikasi. Nah, di sini yang pertama yaitu variabel. Jadi, variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program sedang berjalan. Nah, karakteristik variabel yaitu ada 4. Yang pertama, harus memiliki nama yang unik. Kemudian yang kedua itu memiliki tipe data tertentu. Dan yang ketiga ada dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Yang terakhir yaitu nilai dapat diubah selama program sedang berjalan. Nah, berikut adalah contoh deklarasi dari variabel. Di sini integer itu umur, variabel umur itu 20, dan di sini ada variabel double dengan ini variabelnya yaitu 170. Dan di sini ada variabel karakter dengan grade itu A, dan yang terakhir ada variabel boolean. Nah, di sini ada penjelasan dari yaitu yaitu integral untuk menyimpan bilangan bulat dan double untuk menyimpan bilangan desimal. Kemudian ada char atau karakter yaitu menyimpan satu karakter. Dan yang terakhir ada boolean untuk menyimpan nilai true atau false. Dan yang kedua ada tipe data. Tipe data itu fungsinya untuk menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Tipe data dasar dalam C++ yaitu yang pertama ada integer, itu ukurannya 4 byte. Contohnya yaitu integer age atau umur 20. Dan double yaitu ukurannya 8 byte dengan contohnya yaitu double height atau tingginya 170,5. Dan di sini ada float yaitu ukurannya 4 byte dan contohnya float price yaitu 99,99. Dan ada char atau karakter ukurannya itu 1 byte. Contohnya char grade itu A. Dan ada boolean ukurannya juga 1 byte. Di sini contoh dari boolean. Dan ada juga string yaitu contohnya string name. Dan di sini ada contoh kodenya buat teman-teman. Sini ada integer age, itu double, ada karakter, boolean, dan string name. Yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Dan di sini adalah cara membuat konstanta. Yang pertama itu menggunakan kata kunci const sebelum tipe data. Sini adalah konstanta double. Di sini ada PI sama dengan 2,1419.
Sini ada konstanta integer, itu max size-nya 100, dan konstanta string app name, itu name application. Dan keuntungan menggunakan konstanta ada 3. Yang pertama, mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Dan kedua, membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Dan yang ketiga adalah memudahkan maintenance, atau jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempat. Dan berikut ada contoh kode buat konstanta. Ini dia teman-teman, konstanta double, konstanta integer. Penggunaan konstanta di sini ada dengan variabel double, radius sama dengan 5,0, dan variabel double area sama dengan i radius. Sini ada cout area lingkaran dengan radius. Radius adalah, dan sini juga terdapat cout nilai konstanta pi. Sini punya 3,14, artinya error, konstanta tidak dapat berubah. Kemudian ada array yang keempat. Array sendiri merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Nah, karakteristik array yang pertama yaitu elemen mempunyai indeks mulai dari 0. Kemudian yang kedua, ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi atau array statis. Dan yang ketiga, menggunakan vektor untuk array dinamis. Dan ukurannya juga dapat berubah. Sini adalah array statis, deklarasi dan inisialisasinya. Pertama itu integer number, ada 5, itu 10, 20, 30, 40, dan 50. Atau integer number juga ada 5, deklarasinya tanpa inisialisasi. Sini ada menambah elemen, itu hanya pada saat inisialisasi atau mengubah nilai. Sini yang pertama ada number, itu menetapkan nilai ke indeks 0. Dan sini juga untuk menetapkan nilai ke indeks 1. Untuk mengakses elemen, pertama itu ada integer value dengan number untuk mengakses elemen pertama, dan cout numbers menampilkan elemen ketiga. Untuk menampilkan array, yang pertama kita harus menggunakan for dan integer i sama dengan 0 dan seterusnya. Dan yang B ada vektor atau array dinamis. Untuk mendeklarasikannya yaitu include vektor string names. Dan cara menambah elemennya, pertama kita harus names, terus pushback. Dan di sini ada 3 number beda, nambah di akhir. Untuk mengakses elemen, yang pertama terus string first dengan names untuk mengakses elemen pertama, dan yang kedua ada cout names untuk menampilkan elemen kedua. Untuk menampilkan vektor yang pertama itu ada menggunakan indeks. Di sini contohnya GRI sama 0, dan yang metode kedua itu menggunakan range based loop. Di sini contohnya. Dan di sini adalah contoh kode lengkapnya, teman-teman. Bisa kalian lihat.
Dan yang kelima ada input atau output pengguna. Input atau output memungkinkan kita untuk memprogram berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard atau input dan layar atau output. Yang pertama ada output atau cout. Di sini contohnya output hello world dan juga output nilai X. Di sini ada input yaitu cin dan getLine. Cin untuk input sederhana, yaitu digunakan untuk input tipe data dasar, yaitu contohnya integer, double, char, dan lain-lain. Dan kemudian ada berhenti membaca pada spasi atau new line. Ini contohnya garage, cout, output, masukkan umur Anda, dan cin, masukkan umur Anda di sini. Dan kemudian ada getLine, yaitu untuk input string. Digunakan untuk input string yang mengandung spasi. Kemudian yang kedua membaca seluruh baris hingga new line. Contohnya teman-teman, string name, out, masukkan nama kalian, getLine. Nah, penting juga untuk membersihkan buffer. Ketika menggunakan cin diikuti getLine, kalian perlu membersihkan buffer dengan cin.ignore. Sini contohnya teman-teman, get age, string name, out, your age, cin, ignore untuk membersihkan buffer sebelum getLine, dan cout masukkan kembali nama kalian. Nah, di sini getLine, cin, dan name. Contoh kode lengkapnya seperti ini dan bisa kalian lihat. Jadi cin.ignore itu sangat penting teman-teman karena untuk membersihkan buffer sebelum getLine. Dan ada juga fungsi. Fungsi sendiri adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Nah, fungsinya membantu dalam ada 3, yaitu yang pertama modularitas kode, kemudian membantu reusability atau dapat digunakan kembali, dan yang ketiga yaitu untuk memudahkan debugging dan maintenance. Dan fungsi sederhananya seperti ini, itu tanpa parameter dan return. Sini teman-teman. Kemudian ada fungsi dengan parameter. Parameter sendiri itu memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. Contohnya, kemudian yang C ada fungsi dengan return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Di sini contohnya teman-teman, integer, add numbers, integer a, integer b, dan return a plus b. Juga sama, masukkan angkanya, kemudian hasil penjumlahannya, dan return. Kemudian ada fungsi dengan parameter dan return. Kombinasi parameter dan return value untuk fungsi yang lebih kompleks. Sini ada contohnya, itu fungsi dengan parameter dan return. Integer, add number, di sini return, dan seterusnya. Di sini bisa kalian lihat contoh dari kodenya.
Kemudian ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu fungsi sederhana, parameternya tidak ada dan return juga tidak ada. Contohnya void create. Nah, kemudian ada fungsi dengan parameter. Parameternya ada dan returnnya tidak ada. Contohnya seperti ini, void create dalam kurung string name. Kemudian fungsi dengan return. Jelas parameternya tidak ada dan returnnya ada. Contohnya integer get age dalam kurung. Dan fungsi lengkap, parameter ada, return juga ada. Dan contohnya integer add dalam kurung integer a dan integer b. Kemudian di sini ada scope variabel, itu lokal dan global. Scope itu untuk menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Yang pertama ada variabel lokal, yaitu dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Yang kedua ada hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut. Dan yang terakhir ada hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Dan yang B itu variabel global, dideklarasikan di luar semua fungsi dan dapat diakses dari mana saja dalam program. Tetap ada selama program berjalan. Nah, contoh kodenya seperti ini. Variabel global contohnya. Nah, ini variabel lokal dalam fungsi show value. Local value yang dapat diakses di sini. Variabel lokal dalam main. Ini error, local value tidak dapat diakses di sini. Nah, kemudian perbedaan variabel lokal dan global. Yang pertama dari aspek itu deklarasi, akses, lifetime, penamaan, rekomendasi, yaitu variabel lokalnya dalam fungsi atau blok, kemudian akses hanya dalam fungsi atau blok, dan selama fungsi berjalan. Dan ini penamaan itu bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda. Dan rekomendasi digunakan untuk data sementara. Buat variabel globalnya, yang pertama deklarasi di luar semua fungsi, akses di mana saja dalam program, dan lifetime selama program berjalan. Dan penamaan harus unik dalam program. Dan terakhir ada rekomendasi hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global. Dan catatan pentingnya yang harus kalian tahu yaitu yang pertama hindari penggunaan variabel global yang berlebihan. Variabel lokal lebih aman dan lebih mudah di-debug. Kemudian gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Nah, contoh aplikasinya yaitu ada konversi suhu. Program untuk mengonversi suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Penjelasannya seperti ini. Rumus Celsius ke Fahrenheit, F sama dengan C kali 9/5 tambah 32. Dan rumus Fahrenheit ke Celsius ini. Contoh kodenya ada di sini, bisa kalian lihat. Dengan fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit, dengan variabel double ke Fahrenheit, dan return C derajat Celsius. Di sini menggunakan fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius. Dan integer main itu double Celsius, choice, si out konversi suhu, buat penjelasan kodenya sini yang pertama itu fungsi itu Fahrenheit itu menerima nilai Celsius dan mengembalikan Fahrenheit. Kemudian yang kedua itu fungsi
to Celsius, yaitu menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan Celsius. Dan yang ketiga yaitu program meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi. Dan yang keempat, berdasarkan pilihan, program memanggil fungsi yang sesuai. Yang B itu kalkulator sederhana. Program kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Penjelasannya menerima dua bilangan dan operator tambah, kurang, bagi, kali. Itu yang kedua, melakukan operasi sesuai operator yang dipilih dan menampilkan hasil operasi. Dan ini adalah contoh kodenya untuk kalkulator sederhana. Pertama include namespace, integer main, and variable double, variable char, cout, masukkan angka pertama, terus masukkan operator dan masukkan angka kedua, switch, case, hasilnya seperti ini. Nah, buat penjelasan kodenya, yang pertama itu program menerima dua bilangan A dan B dan operator OP, dan menggunakan switch case untuk memilih operasi berdasarkan operator. Yang ketiga itu untuk operasi pembagian dilakukan pengecekan pembagi 0 untuk mencegah error. Dan yang keempat, jika operator tidak valid, menampilkan pesan error. Dan fitur tambahan yang dapat ditambahkan itu ada loop untuk melakukan beberapa perhitungan dan histori perhitungan. Dan operasi tambahan itu modulo, pangkat, dan lain-lain. Dan pemisahan kode menjadi fungsi. Dan di sini ada pengelolaan data mahasiswa. Program untuk mengelola data mahasiswa menggunakan structure dan vektor. Penjelasannya itu menggunakan struct untuk menyimpan data mahasiswa, kemudian menggunakan vektor untuk menyimpan multiple mahasiswa dan menerima input data dari pengguna. Kemudian yang keempat, menampilkan data semua mahasiswa. Contoh kodenya seperti ini. Struct untuk menyimpan data. Sini nama UPK. Sini vektor menyimpan data mahasiswa. Penjelasan kodenya itu yang pertama, struct student mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa. Nah, name untuk menyimpan, age itu integer untuk menyimpan umur, dan KPA double untuk menyimpan IPK. Vektor student itu menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis. Jika ada input data itu loop untuk menerima input sebanyak jumlah mahasiswa. Dan yang kedua itu setiap iterasi membuat objek student baru. Dan data diisi melalui input pengguna, dan terakhir objek ditambahkan ke vektor menggunakan pushback. Yang keempat, dan menampilkan data itu menggunakan range based loop untuk iterasi. Dan yang menampilkan semua data mahasiswa dalam format table. Nah, jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, variabel tempat menyimpan data yang dapat diubah, dan tipe data yaitu menentukan jenis data yang dapat disimpan, dan konstanta nilai tetap yang tidak dapat diubah. Dan yang keempat, array struktur data untuk menyimpan kumpulan data, dan input-output yaitu komunikasi program dengan pengguna. Dan ada fungsi itu blok kode yang dapat dipanggil berulang, dan scope yaitu jangkauan akses variabel dalam program. Dan yang terakhir itu aplikasi praktis implementasi konsep dalam program nyata. Langsung saja kita ke kode yang sudah kita buat. Nah, di sini ada yang pertama itu variabel tipe data konstanta. Nah, di sini akan namespace dan integer main, variabel dengan berbagai tipe data. Contohnya integer age yaitu umur 20, dan double age yaitu 107,5, dan karakter grade kelas A, dan booleannya true dan
dan string name-nya yaitu Budi. Di sini si out name itu namanya, dan di sini umur, tinggi, kelas, dan apakah benar ini student. Coba saja langsung kita run. Nah, di sini teman-teman namanya adalah Budi, kemudian umurnya 20 dan tingginya 170,5 dan kelas A. Dan apakah dia student atau siswa. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke yang kedua, itu konstanta. Itu yang sama seperti yang pertama, tapi bedanya tidak menggunakan string. Sini itu integer main, konstanta double, dan penggunaan konstanta. Nah, langsung saja kita coba teman-teman. Nah, di sini sudah kita run, dan area lingkaran dengan radius 5 adalah 78,5397 dan nilai konstanta PI-nya 3,4159. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan lanjut yang ketiga. Ketiga adalah array non-vector. Gunakan namespace dan integer name, integer number. Langsung saja kita run dengan kode yang sudah dibuat. Nah, di sini udah kita run ya teman-teman. Dari array numbernya atau elemen itu ada 10, 20, 30, dan vektor elemennya yaitu ada Alice, Bob, dan Charlie. Langsung saja kita ke yang keempat, yaitu input, cin, dan getLine. Nah, di sini kodenya dengan cout, enter your age atau umur, dan di sini cin umur kita. Dan jangan lupa menggunakan cin.ignore untuk membersihkan buffer sebelum getLine. Input menggunakan getLine itu cout, enter your full name. Langsung saja kita coba. Enter your age, kita 19. Your full name. Nah, di sini udah berhasil, itu kita masukkan umur kita itu 19 dan masukkan nama kita itu Melandrananda, dan sini hello Melandrananda, your age, you are 19 years old. Oke teman-teman, kita lanjut ke 5, yaitu
fungsi sederhana C++. Sini kodenya fungsi dengan parameter dan return. Sini menggunakan return, integer add number, integer a. Coba langsung saja kita run. Nah, di sini teman-teman. Nah, karena di sini ada tambah dan bagi. Yang pertama add numbers, itu nambahkan angka. 5 tambah 7 sama dengan 12, dan di sini ada integer multiply, itu mengkalikan kedua angka. Yang 5 kali 7 hasilnya itu 35. Jadi seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut ke yang ke-6. Yang ke-6 yaitu scope variable. Di sini kodenya seperti yang kita buat menggunakan variabel global dan variabel lokal. Variabel lokal dalam fungsi show value. Langsung coba kita run. Mau salah teman-teman. Nah, di sini adalah global value dari main yaitu 100 dan local value-nya 200. Dan di sini juga local value-nya dalam fungsi itu 50 dan global value-nya 100. Oke, lanjut ke yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7 yaitu contoh aplikasi di sini teman-teman, yaitu untuk mengonversi suhu. Dan lanjut ke yang ke-8. Yang ke-8 itu latihan konversi suhu. Di sini kita akan mengonversi dari Celsius ke Fahrenheit. Akan variabel double ke Fahrenheit. Di sini adalah fungsi konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Tentu saja akan kita coba. Nah, di sini kita akan mengonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit.
Nah, di sini kita berhasil mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit, yaitu suhu dalam Celsius yaitu 9 dan jadi 48,2 Fahrenheit. Itu teman-teman. Nah, kita akan coba yang kedua. Fahrenheit ke Celsius. Misal 50. Nah, kalau 50 Fahrenheit dikonversi ke Celsius itu menjadi 10 derajat Celsius. Nah, itu teman-teman, kita akan lanjut ke yang 9, yaitu latihan buat kalkulator sederhana. Sini menggunakan determin, variable double, dan variable char. Dengan cout untuk kalkulator sederhana, kita akan masukkan angka pertama dan masukkan operator itu seperti tambah, kurang, kali, bagi. Dan kemudian kita masukkan angka kedua. Sini coba langsung kita arah. Masukkan angka pertama, kita coba 5. Masukkan operator, kita akan coba kali. Nah, hasilnya itu 45, karena 5 kali 9 itu 45. Gitu teman-teman. Dan lanjut yang terakhir itu latihan data mahasiswa. Itu menggunakan stroke untuk menyimpan data. Sini vektor untuk menyimpan data dan membuat objek dan sementara. Langsung saja kita run teman-teman. Nah, berapa mahasiswa? Kita akan mencoba 30 mahasiswa ke 1 ya, umurnya 19 dan GPA nya yaitu IPK-nya 3,92 yaitu cila. Umurnya juga 19 dan GPA nya 3,29. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini GPA-nya itu ini teman-teman. Nah, mungkin segitu saja dari video yang bisa saya buat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.